Ya teman-teman, ini saya ingin memberitahu tentang masalah pemasangan rantai ketang, lidah ketang, dan tensioner. Jadi untuk membedakan ciri-ciri tensioner yang sudah rusak gitu ya, kita harus membedakan ya. Kadang-kadang bisa juga terjadi berisik, itu bisa juga disebabkan dari tensioner, ya kan, lidah ketang dan rantai ketang. Jadi kita sebelum kita melakukan pengecekan dalam, gitu, ketika ada suara bunyi yang kasar gitu ya, maka kita harus bisa melihat dari tensioner ini gitu ya, mana yang baik dan tidak. Ini contoh yang sudah tidak baik adalah seperti yang dilihat ini ya, dia mudah gitu, mudah goyang gitu ya. Dan terus, nah kalau yang masih layak adalah yang masih kencang gitu kan. Nah terus kita juga kalau ini mengganti tensioner gitu ya, kita juga harus lihat pilih-pilih, jangan sampai salah memilih. Kadang-kadang yang saya perhatiin tuh 80% orang mengganti tensioner ini bukan milik Solgate 125 tapi punya NMAX gitu. Lihat perbedaannya gini. Kenapa saya bilang kalau tensioner itu wajib menggunakan original. Kenapa saya bilang harus wajib original bawaan Solgate? Karena dia setiap part itu memiliki kode dan ukuran yang berbeda-beda. Seperti contoh, ini punya NMAX gitu ya, dan dia punya Sol GT. Bisa dilihat dia tuh lebih tinggi. Saya bisa jajarinnya. Ya. Itu ya. Bisa dilihat ya, ukurannya tuh beda gitu. Hampir setengah senti lah gitu, kurang lebih lah gitu ya. Nah itu kenapa ya saya bilang kalau dia menggunakan bukan part originalnya, tensioner di sini ya, kalau bukan menggunakan originalnya, maka tonjokannya ini lebih panjang, sehingga nanti dampaknya bisa mengakibatkan lidah ketang bagian atas ini patah gitu. Lihat di sini ya, kalau seumpama dia tekanannya terlalu besar gitu ya, karena terlalu ini, nanti dia bisa menonjoknya terlalu ini, sehingga tekanan yang diberikan tensioner ini kepada lidah ketang atas ini gitu ya, terlalu besar, sehingga bisa menimbulkan lidah rantai ini yang bagian atas patah gitu. Tapi kalau originalnya dia tidak gitu, maka akan tahan lama gitu kan. Nah, disitulah yang membuat kenapa saya bilang tensioner ini wajib original, karena untuk bisa menjaga bagian papat yang lainnya. Sekalipun ini pakai tensioner NMAX itu bisa, tapi jangka panjangnya nggak bagus untuk rantai keteng gitu kan, dan bagian lainnya. Udah gitu aja mudah dipahamin kan kalau masalah tensioner. Nah terus kita lanjut ke bagian lidah ya. Apabila lidah bagian atas ini gitu rusak gitu ya, itu wajib mengganti part kode 2PH gitu, karena 2PH ini ada untuk M3 atau Sol GT. Nah, lihat kalau seumpama kebanyakan juga orang kadang-kadang memakai kode bukan 2PH atau memakai kode 54 seperti, nah ini bisa dilihat kan tuh kode 54. Nah itu dia nggak bagus juga, nanti bisa menimbulkan patah juga gitu kan. Banyak juga nih seperti gini nih, ini akibat contoh ya, ini kalau ini yang patah begini karena dia menggunakan tensioner NMAX gitu ya, sehingga tekanan yang diberikan ke sini terlalu besar, akhirnya patah dari kedudukannya, dari kedudukan ini gitu. Nah kalau yang bagian bawah, nah kita juga harus lebih teliti lagi nih, kan di bagian atas ya, tensioner atas, berarti kalau semua bagian atas adalah dari tensioner gitu kerusakannya. Jadi kita wajib menggunakan tensioner original, dan bagian tensioner ala lidah teng atas awet gitu. Dan sekarang yang bagian bawah gitu ya, lidah keteng bagian bawah. Nah di sini ini saya lihatkan lidah keteng bagian bawah ya. Lidah keteng bagian bawah ini dia terkunci oleh dua bagian sini nih ya. Nah saya bisa lihat ini sini gitu ya. Nah penguncinya itu adalah di bagian sini aja gitu, ada di sini, dan di sini tidak ada pengunci. Kalau yang tahun 2017-18 ya, jadi keamanannya hanya ada satu, di keamanan di bagian depan aja yang terkunci oleh blok ini gitu ya, nih kunci ini. Nah kalau seumpama kita mau lebih aman lagi, kita harus memasangkan pengunci rantai ketang di bagian sini. Kenapa? Jadi kalau seumpama ini keamanan yang pertama, dan pengunci rantai ketang ini pengamanan kedua. Seperti contoh saya berikan gitu kan, kenapa harus pengunci rantai ketang harus dipasangin.
Jadi begini, ketika pengunci dua ini ada salah satu yang patah seperti kayak gini contoh gitu ya. Nah, ini kan salah satu ada yang patah. Nah, saya masukin ya. Nah, kalau supaya salah satu ada yang patah, maka dia nanti akan bisa keluar tuh ke sini gitu. Mudah dipahami kan ya gitu. Nah, perannya pengunci rantai ketang di sini agar mencegah bagian lidah keteng yang bawah itu tidak keluar apabila terjadi patah. Bisa dilihat kan tuh ya. Dan kalau seandainya ada andai pun yang bagian lidah keteng yang bawah itu pengunci yang di bagian di blok ini patah, dia bisa dijaga oleh pengunci rantai keteng keamanan yang kedua. Nah, kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang ya, Solgeto 125 atau Mio M3 di tahun 2017 ke atas tuh nggak ada pengunci rantai keteng. Adanya hanya 2015 dan 2016 sampai bulan 6. Itu ya, udah dipahami kan ya masalah pengunci rantai keteng dan tensioner. Kalau tensioner bagian tensioner mengamankan bagian lidah keteng atas gitu ya. Kalau maka itu tensioner wajib original, nggak boleh pakai NMAX gitu. Kalau jika pakai NMAX gitu kan itu hanya bisa bertahan paling beberapa bulan aja gitu, jangka panjang nggak bagus. Tapi kalau originalnya bisa tahunan. Dan kalau lidah keteng yang bagian bawah gitu ya, itu lebih baik dikasih pelindung lagi gitu ya, seperti pengunci rantai keteng. Adapun bautnya, kita memakai baut ukuran 1 cm ya, pakai kunci 8 itu bisa nih. Seperti kayak gini, kalau 1 cm kan dia langsung bisa pasang. Dan di sini udah ada dratnya. Jadi memang dari pabriknya memang udah ada dratnya, tapi 2018 sudah dipasangin. Maka itu kalau pengunci rantai keteng ini adalah pengamanan yang kedua apabila terjadi di bagian lidah keteng yang sini kan pengunci ada 2, yang patah 1. Kalau masih originalnya kan maksudnya yang kalau masih utuh, masih normal kan ada 2. Apabila terjadi patah di sini, nah pengunci rantai keteng ini berperan untuk melindungi bagian lidah keteng yang bawah ini. Untuk saya pasangin. Jadi ukurannya 1 cm ya, ukuran baut 8 ini pengunci rantai keteng. Jadi tinggal pasang doang, drat udah ada. Gitu ya. Nah, saya contohkan bagian yang sudah patah gitu ya. Yang sudah patah ini kita kan ada pengunci rantai keteng ya. Nah, dia nggak akan mudah lari sekalipun dia patah bagian sininya, pengunci yang sininya patah gitu, dia nggak bisa keluar karena terjaga oleh pengunci rantai keteng ini. Jadi nggak ada salahnya untuk memasang pengunci rantai keteng ini apabila terjadi hal yang patah di sini. Jadi ada 2 keamanan gitu. Tapi kalau jika istilah katanya baru-baru gitu, baru beli seperti kayak macam Mio M3 tidak ada pengunci rantai ketengnya, ya mungkin dengan waktu yang pendek dia bisa bertahan gitu ya. Tapi kalau jangka panjang itu istilah kata nggak bagus gitu ya, karena kalau semua mata jadi patah dia nggak ada pelindung lagi dan mudah keluar seperti contoh kayak gini kalau yang udah rusak gitu ya. Nah kalau ini kan yang udah rusak ya, contoh mana, nah bisa dilihat nih tuh kegurusannya. Nah, ini patah dia mudah keluar, akhirnya kegurus sama rantai keteng. Dan kalau yang bagian tensioner bagian atas, lihat nih, kalau apabila tekanan pada NMAX gitu ya, ini kan pakai NMAX, sehingga tekanan yang diberikan gitu kan terlalu keras, akhirnya dia bisa digerus oleh rantai keteng. Kayak gitu aja. Nah, jadi mudah dipahamin kan gitu. Untuk tensioner wajib original ya kan, dan bagian sini ya kan itu dikasih pengunci rantai keteng agar dua pengamanan. Dan untuk bagian one way susunannya seperti kayak gini. Ini kan untuk one way ya. Jadi ini begini ya, bisa dilihat, dan ini ada ring gitu. Kita masukin begini ya, ingetin ya. Gitu. Setelah begitu kita pasang ke sini. Lalu ada bagian ini gitu ya, yang kita masukin adalah ininya dulu ya bos ya. Nah, lalu kita pasangin ya. Setelah kepasang seperti kayak gini, ini kan ada bagian ini ya, bagian ini kita masukin ke sini dulu ya, jadi mudah diinin. Nah ketika ada pasang ke sini baru nih dipasang.
gunanya begini agar seal tidak tergerus. Ya, setelah begini ya kita bautin gitu kan. Nah, untuk kelanjutannya ada di video sebelum-sebelumnya gitu kan. Ini cuma mencontohkan cara kerja tensioner, lidah keteng, dan ate keteng. Oke, oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.